mencintai Engkau, ajar kami juga untuk mencintai hidup kami. Ajar kami mencintai orang-orang yang telah Engkau taruh di dalam hidup kami, yang paling dekat dengan kami, dimulai dari rumah kami, dimulai dari istri dan suami kami dan keluarga kami, keluarga istri kami, keluarga suami kami. Tuhan, kami mau cinta Yesus. Please teach us wisdom at home. Tolong ajari kami hikmat di rumah ya Tuhan. Ajar kami membangun rumah tangga kami seperti yang Kau kehendaki. Tidak seperti Raja Salomo, tetapi seperti yang Yesus kehendaki. Terima kasih Tuhan, ajari kami hari ini dari hikmat-hikmat Salomo hingga kami menghindari kesalahannya dan kami membangun di atas dasar yang benar. Urapi kami semuanya dan hamba-Mu juga. Ini adalah kebaktian keempat, dan hamba-Mu juga tidak akan kehabisan kata-kata. Kata-katamu selalu baru keluar dari mulutku. Sebab di dalam Tuhan tidak ada kata-kata yang diulangi, tapi semua adalah kata-kata yang baru dari hati Tuhan. Urapi kami dengan urapan demikian dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Senang sekali hari ini bisa mengajarkan kitab pengkhotbah dari awal kebaktian hingga hari ini. Hingga kebaktian ini ini kebaktian keempat, karena itu kita akan masuk ke pasal yang keempat. Dan seperti yang saya janjikan lewat bahwa saya akan mengajarkan buku ini, saya harap Anda juga sudah membacanya. Kalau belum mulai dibacanya, 2 minggu sekali saya akan muncul selama 3 kali minggu berturut-turut di Kebaktian Umum Pusat untuk menyelesaikan 12 pasal kitab pengkhotbah di dalam 12 kali kebaktian total di bulan November. Harapan saya adalah hati jemaat dipenuhi dengan hikmat Allah. Ini menjadi minggu dan menjadi bulan hikmat buat kita semuanya. Dan mari kita sekarang buka di pengkhotbah pasal yang pertama. Judulnya saya judul yang terutama di dalam hidup ini, seperti yang dinyanyikan di lagu tadi, adalah judul seri pengajaran selama 12 kali kebaktian di bulan November bersama dengan saya. Yang terutama di dalam hidup ini. Pengkhotbah pasal 1 ayat yang pertama. Ya. Saya akan pakai ayat yang pertama ini dulu sebelum kita akan nanti hari ini kebaktian ini gilirannya pasal keempat. Tapi saya tetap pakai ayat pertama untuk menjelaskan latar belakang ditulisnya kitab pengkhotbah. Dan Anda bisa dapatkan CD-nya nanti di Desember, komplit semuanya pengajaran selama 3 kali, 12 kali kebaktian. Dan saya yakin hatimu akan diubah secara kekal oleh Tuhan Yesus. Amin. Ayat pertama. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kitab pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo hampir 1000 tahun sebelum Masehi, yaitu sebelum Yesus dilahirkan. Ditulis oleh Salomo di akhir hidupnya, ketika tidak lama sesudah itu dia dipanggil Tuhan. Dan ini adalah suatu kata-kata hikmat dari Salomo, orang yang hampir seumur hidupnya meninggalkan Tuhan dan menyia-nyiakan hidupnya dan menyia-nyiakan hidup orang lain, khususnya orang-orang yang dekat dengan dia. Salomo adalah suatu cerita kegagalan. Meskipun pada akhirnya kasih setia Tuhan tak berkesudahan, dia kembali kepada Tuhan. Sekalipun dia sudah sia-siakan seumur hidupnya, Salomo meninggalkan Tuhannya ketika masih muda. Ketika dia setelah membangun bait suci, membangun istananya, lalu tidak lama sesudah itu, tentunya dia menikah dengan seorang yang dia cintai dan muncullah Kidung Agung, the true love. Dan dia cinta dengan seorang gadis Sunem, itulah istri yang sah. Tetapi kita tidak dengar lagi ceritanya akhirnya gimana istrinya, karena ternyata sesudah itu dia punya 999 cewek. Dia punya 300 istri dan 700 gundik selir selingkuhan. Salomo adalah seseorang yang menyia-nyiakan hidupnya dan hidup orang lain, tapi tetap menjadi cerita yang indah gimana dia kembali dan Tuhan mengampuni. Tapi kenapa kita harus mencontoh dia? Bukankah pelajari kitab pengkhotbah, kita harusnya menghindari kesalahannya? Karena pada akhir hidupnya ketika dia kembali kepada Tuhan, dia mengaku bahwa dia kosong, hampa, dan menderita di dalam hatinya setiap hari seumur hidup. Maukah kita hidup seperti itu? Tidak mau. Karena itu di Salomo ini adalah suatu kitab pengkhotbah ini berharga buat kita yang mau betul-betul hidup kita bahagia. Bukan dengan kita, tapi dengan orang-orang yang kita cintai. Kita hidupnya bahagia. Bagi orang yang tidak mau menyia-nyiakan hidup, kitab pengkhotbah adalah kitab kesayangan.
Dan ini adalah kitab kesayangan saya. So, saya tidak mau sia-siakan hidup. Mari kita lihat pasal yang keempat. Di pasal yang keempat ini, di setiap kebaktian fokus saya berbeda-beda. Kebaktian 1, 2, 3 beda-beda, karena itu Anda perlu mendengar semuanya. Ya, dan di pasal 4 ini Roh Kudus barusan berbicara kepada saya sebelum naik ke sini. Seperti biasanya kalau saya berkhotbah, saya tidak pernah mempersiapkan sesuatu yang saya katakan. Jarang sekali. Ketika saya di depan sini, Roh Kudus ngomong sama saya, fokus kepada suami istri. Karena Salomo adalah seseorang yang gagal dalam pernikahannya dan membangun rumah tangga. Bagaimana Anda bisa membangun 1000 rumah tangga sekaligus? Bagaimana? Dan ada satu hal yang harus kita hindari dari kehidupan Salomo, adalah gagalnya membangun rumah tangga. Karena dia sekalipun Salomo itu yang penuh dengan hikmat itu loh. Salomo yang sama yang dipenuhi hikmat Allah. Tidak ada orang sehikmat dia, sebijaksana dia. Pada saat-saat dimana dia masih membangun rumah tangganya dengan benar, pada saat-saat dimana dia masih hidupnya betul-betul sesuai firman Tuhan, Allah memberkati dia. Betul-betul. Dan ketika dia akhirnya meninggalkan Tuhan, Allah akhirnya mengizinkan kerajaannya pecah pada zaman anaknya. Dan anaknya dianiaya. Saudara-saudara bisa bayangkan, ketika Salomo masih membangun rumah tangga dengan benar, hikmat Allah masih tinggal di hatinya. Dia menciptakan satu kitab yang indah, namanya Amsal. Amsal, Kidung Agung adalah saat-saat di mana dia masih benar dengan Tuhan. Lalu lenyaplah dari sejarah, lenyap dari Alkitab. Masa-masa kegelapan Salomo tersebut tiba-tiba muncul, mengaku aku menderita dan hampa di pengkhotbah. Mari kita sekarang melihat dari pasal 4 ini, saya mau fokus tentang hikmat Allah, hikmat Kristus, hikmat Roh Kudus untuk kehidupan suami istri membangun rumah tangga. Membangun rumah tangga yang tidak seperti Salomo, tapi membangun rumah tangga seperti Kristus kehendaki. Ayat 1. Saya minta seseorang yang maju ke depan dan membacanya. Ya, yang sudah disiapkan siapa tadi? Belum ada ya? Oh, mikrofon. Ya, tolong disiapkan. Please, Stephen, maju ke sini. Udah disiapkan belum? Belum ya? Stephen maju ke sini, bacakan dari Alkitab saya aja, nggak apa-apa. Sini. Pasal 4, seluruh pasal. Ya? Thank you, good luck. Mari kita baca sama. Pengkhotbah pasal 4 dari lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat, daripada seorang raja tua tapi bodoh, yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin. Semasa pemerintahan orang yang tua itu, aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi, yang akan menjadi pengganti raja itu.
Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jagalah langkahmu, kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Terima kasih, luar biasa, lumayan, bagus. Puji Tuhan ya, haleluya. Oke, pasal keempat. Kita lihat sekarang ayat yang pertama. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Ayat pertama di sini, kata yang penting di sini adalah yang ditindas. Saudara, kalau orang itu keluar dari jalan Tuhan, otomatis muncul sebuah mentalitas di dalam dirinya, tidak bisa dihindari, yaitu mentalitas menjadi korban. Mentalitas menjadi korban. Saudara tahukah bahwa ini keluar dari kata Salomo, yang orang yang berada di top, di dalam tangga power, dia nomor satu. Di zaman itu tidak ada raja, sampai hari ini pun tidak ada raja seperti dia. Tapi dia berkata, aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Ini bukan sekedar observasinya dari dalam kehidupan orang lain, tapi dia juga merasa dirinya sebagai victim. Tahukah saudara, Salomo ini adalah orang yang dipengaruhi oleh gundik-gundiknya. Dipengaruhi oleh gundik-gundiknya, sehingga dia juga membangunkan banyak yang namanya kuil-kuil berhala. Dia terpengaruh dan terseret ke dalam dosa karena istri-istrinya, karena perempuan-perempuannya. Saudara-saudara, dan akhirnya di akhir hidupnya, Salomo sadar bahwa segala sesuatu yang adalah mentalitas menjadi korban, itu adalah kebohongan. Itu adalah kesia-siaan. Dan ini berlaku untuk kita, firman ini berlaku untuk kita. Dalam segala perkara apapun juga, kita jangan memiliki mental sebagai korban. Karena itu adalah kebohongan. Sekalipun benar pun kita jadi korban, pasti tidak seperti yang kita pikirkan. Karena pikiran kita itu pandai membesar-besarkan. Di dalam hikmat membangun rumah tangga, seseorang harus bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. Salomo pun tidak bisa melemparkan tanggung jawab ke istrinya. Tidak ada seorang pun adalah korban dalam hidup ini. Sebab andai kata betul kita menjadi korban dalam hidup ini, sepatutnya kita dikorbankan. Kita adalah orang berdosa. Satu-satunya korban yang layak menyebut dirinya sebagai korban adalah anak domba Allah yang tidak pernah berdosa. Karena itu saudara-saudara, kita, apapun yang terjadi dengan hidup kita, hikmat mengajarkan kita jangan bermentalitas sebagai korban. Karena itu di dalam keluarga kadang-kadang istri merasa seperti perasaan mengasihani diri sendiri. Suami bisa merasa kok tidak dihargai. Hubungan dengan orang tua dan sebagainya. Penting sekali untuk kita itu tidak berperasaan selama kalau kita mau bangun rumah tangga yang kokoh dalam Tuhan. Pastikan jangan sebab menjadi seorang yang perasa. Karena perasaan kita hampir selalu salah. Di sini ada kata-kata ini, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. This is a loser mentality. Ini mentalitas menjadi korban. Perasaan tidak terima. Perasaan tidak diperhatikan, tidak didengarkan. Dan Salomo tidak pernah bahagia seumur hidupnya dalam pernikahannya, lebih tepatnya pernikahan-pernikahannya. Karena dia selalu merasa dikalahkan. Salomo loh ini, kurang apa? Penting untuk kita tidak memelihara perasaan dikalahkan. Kalah menang itu keputusan kita. Mengalah pun bukan sebuah kekalahan. Amin saudara, lihat ayat 4. Dan aku melihat bahwa ayat 2. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang hidup yang sekarang masih hidup. Tapi yang lebih bahagia dari keduanya, yang kuanggap orang yang belum pernah ada, yang belum pernah melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Manusia itu repot.
ketika belum menikah, pingin menikah. Siapa di sini belum menikah, kepingin menikah? Bisa angkat jempol kakinya. Iya, saya kelihatan semuanya, puji Tuhan. Kita itu mau menikah seolah-olah itu saja yang kita mau lakukan. Kita itu betul-betul begitu tidak tahannya. I want to get married. Aku mau menikah, apapun harganya, bahkan dengan siapapun. Wah, tapi aneh. Sekali masuk pernikahan, kalau kita tidak siap, kalau kita belum tahu apa yang terpenting, apa yang terutama di hidup ini, kita mau masuk berkat Tuhan yang manapun juga, pasti tidak kerasan. Kita bisa menangkap ini. Ketahuilah, rahasia kebahagiaan hidup tidak terletak pada apa yang ada di hidup ini, tapi terletak pada pengenalan kita akan apa yang terutama di hidup ini. Kalau kita sudah tahu apa yang terutama di hidup ini, dan kita betul-betul segenap hati hidup di dalamnya, mau kita dihidupkan di padang gurun pun kita akan bahagia. Amin, saudara. Karena itu Alkitab katakan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Dari sana mengalir kehidupan. Bukan dari pernikahan, bukan dari harta loh, bukan dari karir yang sukses, bukan dari sukses. Benar. Selama ini yang Salomo tidak tahu, belum ada orang ngomongin dia, dan dia harus mengalami seumur hidup sia-siakan untuk menemukan apa yang kita dengarkan for free sekarang. Jadi tidak perlu kita ngalami dulu seumur hidup sia-sia baru kita belajar seperti ini. Berapa banyak orang yang sia-siakan hidupnya, nggak pernah belajar juga sampai mati. Salomo cuma 1 dari 1 juta orang yang bisa belajar akhirnya. Guru terbaik dan guru besar dalam kehidupan anak-anak Tuhan bukan pengalaman, tapi firman Allah dan Roh Kudus. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku. Orang yang mendengarkannya, berbahagialah orang yang percaya, dia tidak akan dipermalukan. Dengan kata lain, dia tidak perlu ngalami nerakanya orang dulu untuk dia bisa menikmati sorga. Saudara, banyak orang mengira pernikahan adalah jawaban. Firman yang saya sampaikan ini juga adalah firman untuk yang single. Jangan punya suatu idealisme yang salah tentang hidup. Salomo salah, maka dia bukan cuma salah tingkah, dia salah total, salah fatal hidupnya. Untung-untung dia bisa kembali akhirnya. Berapa banyak orang yang tidak kembali? Dia mau menikah, aku mau merit. Sekali merit, aduh, tahu gini aku tidak usah merit. Bahkan tahu gini, orang yang tidak merit lebih bahagia. Aneh, orang yang belum merit bilang orang merit yang paling bahagia. Orang yang sudah menikah berkata nggak menikah lebih bahagia. Lalu pertanyaannya, siapa sesungguhnya yang berbahagia? Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, kata Yesus. Katakan amin. Tidak di dalam pernikahan bahkan. Justru kalau kita mau memiliki pernikahan dan rumah tangga yang bahagia, hai yang single atau yang sudah menikah, kita diingatkan, Tuhan berbicara pada kita, justru kita tidak boleh memberhalakan pernikahan. Kita harus tahu first thing first, yang terpenting terutama di hidup ini, mencintai Tuhan. Kalau orang menikah, cintai Tuhan lewat pernikahanmu. Kalau yang single, cintai Tuhan lewat kebujangannya sekarang. Saudara tahu nggak? Menikah juga bukan jawaban bukan juga jawaban hawa nafsu. Kalau memang seks bagi kita cuma hawa nafsu, pernikahan justru akan meledakkannya. Benar, pernikahan justru akan meledakkannya. Kalau kita masuk dengan motivasi yang salah, kita mengira itu akan mengobati pornografi, jangan salah. Justru pasangannya akan disuruh melakukan seperti yang dia tonton. Dan kalau tidak, dia akan cari orang lain. Motivasi masuk ke dalamnya itu banyak halusinasi iblis. Kita mengira kalau kita kaya, kita akan bahagia. Kita mengira kekayaan menawarkan kebahagiaan buat kita. Ketika orang kaya, ternyata berapa banyak orang kaya yang bahagia? Saya tanya, berapa banyak? Yang bahagia menunjukkan kebahagiaannya dengan harta miliknya, tapi mereka tidak pernah jujur memberitahu ketidakbahagiaan dan kehancurannya. Dan juga yang sudah kaya akhirnya mengalami batu besar dan hancur. Nggak ada kan yang berani naik ke atas mimbar di gereja lalu ceritakan betapa bodohnya dia.
Gak ada yang berani. Karena itu untung ada Salomo yang berani ngomong aku bodoh. Dari anak semua orang kaya, dia paling kaya. Dia paling kaya. Bill Gates gak ada apa-apanya, Warren Buffett gak ada apa-apanya, Sultan Hasan Al-Bolkiah tidak ada apa-apanya. Ini gak ada apa-apanya. Hari ini gak ada apa-apanya. Saya pergi ke Brunei Darussalam, lihat orang yang dikatakan dulu pernah menjadi orang terkaya di dunia nomor 1. Saya lihat istananya segala, ya ada sepuhan emas sana sini dan sebagainya, tapi tidak seperti Salomo kan. Mungkin toiletnya dari emas. Salomo membuat emas jadi barang perabotan biasa di rumah. Perak menjadi seperti batu kerikil di jalanan. Anak kecil kampung mana bisa ambil buang dan biar bisa main neker kelereng seperti ini pakai perak. Gak ada harganya, tidak pernah masuk koran harganya berapa naik turunnya, terlalu murah. Berapa ribu ton di ship ke Salomo dari waktu ke waktu, itu emas, itu bukan perak. Orang ini luar biasa, tapi gak bahagia tuh. Gak bahagia. Hanya Salomo yang berani berkata aku bodoh. Berapa banyak orang? Saya punya contoh nih, orang-orang yang saya bisa istilahnya bodohkan dari atas ini, tapi keluarganya pasti marah kalau saya omongkan. Nggak ada mau yang terima, sekalipun sudah mati pun, meninggal pun, nggak ada yang berani mau namanya nanti kenakan pasal pencemaran nama orang. Untung ada satu orang kaya yang rela mencemarkan namanya sendiri demi supaya jangan kita mencemarkan hidup kita. Namanya Salomo. Saudara-saudara perhatikan, orang kira uang akan membuat kita bahagia. Ternyata ketika kita sudah memilikinya, tidak seberapa. Karena pada saat kita memilikinya, kanker ada di tubuh kita, toh kita tidak bisa nikmati. Hidup ini tidak menentu. Apa yang kau cari? Kita pengkhotbah diajarkan bukan supaya kita jadi bisnis kita. Kitab ini dikhotbahkan bukan ke bisnis kita, bukan ke pelayanan kita, bukan ke karir kita. Pengkhotbah. Ini straight, tak ada transit. Tidak lewat Singapura, berhenti di Korea dulu, tidak lewat Hongkong dulu. Ini pesawat direct langsung des ke hatimu terdalam. Motivasi dalam hidup. Sisanya terserah Anda. Tidak lagi terserah pengkhotbah. Baik pengkhotbah di Alkitab maupun pengkhotbah yang mengkhotbahkan pengkhotbah. Mengerti maksud saya? Sisanya terserah Anda. Firman ini penting, firman ini bedah hati. Sang pengkhotbah disebut sebagai seorang super spesialisasi hati, profesor hati. Hati manusia, bukan jantung secara medis. Ini luar biasa kata-kata ini. Dan saudara-saudara, ayat 4 berkata, dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Penting, pastikan di dalam keluarga tidak memelihara roh iri hati, baik terhadap sesama keluarga maupun terhadap orang di luar. Ketika iri hati masuk dalam keluarga, kanker telah masuk di dalam pernikahan dan rumah tangga Anda. Pastikan di dalam kebudayaan kita terbiasa untuk iri hati. Jarang sekali saya melihat keluarga yang mengajarkan anak-anaknya dan saling mengajarkan satu sama lain dengan firman Tuhan untuk bersyukur. Jarang sekali saya lihat. Kalau di dalam keluarga, apa yang kita bicarakan seringkali? Antara suami istri dulu. Keluarga itu unit terkecil suami istri, lalu baru anak-anak. Anak-anak itu kan cuma ikut keluarganya. Ikut papa mamanya, ikut suami istri tersebut, ikut papa mamanya kan. Sebab selalu pohon tidak jatuhnya jauh dari buahnya, betul kan? Salah. Buah yang jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Jadi, apa yang dibicarakan Anda suami istri, kita suami istri? Kita cuma bicarakan tentang enaknya orang lain yang sukses, atau kita cuma bicarakan materialisme? Oh enak itu punya ini aku, aku punya ini, Anda punya itu. Saudara, kalau Anda pelihara kanker pasti suatu hari akan membunuh Anda. Pasti. Saudara tahu kanker secara rohani di bawah setiap atap rumah itu namanya roh iri hati. Itu yang membuat hati orang picik. Itu yang membuat suami istri bisa berantem. Itu yang membuat kakak beradik bisa berebut harta. Ini adalah kanker dan ini adalah roh jahat. Iri hati adalah roh jahat. Kalau nggak percaya, lihat firmannya di Kejadian si Kain ketika iri hati. Tuhan berkata seperti ini ya. Tuhan Yesus sama ya, berkata sama Kain, lihat, aku melihat dosa telah berdiri di ambang pintu mengintaimu. Kalau kau tidak menguasainya, dia akan kuasai kamu. Yang menyebut dosa punya kaki, punya kepala, punya tangan, bisa buka pintu, alias setan.
Bagaimana seringkali lack of wisdom, kekurangan hikmat itu justru bukan karena kurang doa. Banyak orang itu banyak berdoa, tapi kalau tidak diimbang dengan punya hikmat, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, maka sebanyak apapun Anda berdoa, kita bisa membuka pintu sama si iblis untuk masuk di dalam keluarga kita. Ketika ada iri hati, ketika kita tanamkan mengingini dosa terbesar sebenarnya di dalam hati manusia yang tidak kelihatan, itu bukan berzina, bukan karena berzina kelihatan, mencuri, membunuh kelihatan. Satu dosa dari 10 perintah Allah yang kita langgari bolak-balik. Dan ketika kita langgar, kita tidak menyadarinya, kita bisa pakai nama Tuhan, adalah perintah Allah yang ke-10. Janganlah mengingini rumah sesamamu, istri sesamamu, keledai sesamamu. Keledai masih belum ada merek keledai, kijang sudah ada, panther sudah ada, kucing sudah ada, macan ada, jaguar juga ada. Jangan ingini jaguar sesamamu. Itukah yang kita bicarakan? Kalau kita mau hidup kita diberkati, pernikahan kita diberkati, sebenarnya saudara, kalau pernikahan kita diberkati, bak urapan di kepala Harun ke janggut turun, anak-anak pasti diberkati, anak cucu pasti diberkati. Itu sudah nggak perlu diimani. Air itu mengalir dari hulur ke hilir, betul, hulur hilir ya. Hulur ke hilir. Betul ya, bukan kebalik, enggak. Hulur ke hilir. Jadi sebenarnya kalau pernikahan diberkati, enggak perlu minta financial blessing dari Tuhan. Keuangan pasti diberkati. Tapi keuangan diberkati tidak tentu berarti pernikahan diberkati. Justru susah payah mengikuti keuangan yang salah. Karena justru keuangan akan memisahkan suami dari istri, istri dan suami. Berapa banyak suami ketika kaya langsung ada simpanan? Berapa banyak yang akhirnya sudah kaya lebih banyak waktu golf daripada pegang tangan istrinya? Tahu alasan kenapa saya tidak main golf? Bukan karena itu. Kalau saya main golf itu selalu yang saya pukul tanahnya yang melayang. Saya tidak bakat. Sebenarnya bukan karena saya tidak pro satupun olahraga lah. Ya sama aja, tapi cuma ilustrasi. Saudara perhatikan baik-baik. Keuangan itu pasti akan diberkati. Tidak perlu minta. Sama halnya dengan seorang yang bisa ngetik, seorang sekretaris pasti bisa ngetik keyboard di komputer. Kalau enggak, masa mungkin kita sewa, kita minta sekretaris yang ngetiknya pakai 2 jari. Ding, dong, ding, dong. Ya, pasti yang kayak main piano. Tapi orang yang bisa ngetik di keyboard kayak piano enggak tentu sekretaris. Miliki hikmat Tuhan untuk membedakan kedua-duanya. Miliki yang pertama dulu yang pasti. Takut akan Tuhan, permulaan hikmat. Amin saudara. Anda so far so good belajar sesuatu tidak? Jangan ada iri hati. Juga iri hati itu jangan dipelihara di antara keluarga dan keluarga besar, mertua, orang tua. Jangan dipelihara. Saya ajarkan di kebaktian yang pertama kalau nggak salah, saya ajarkan bukan waktunya sekarang untuk hitung-hitungan. Orang yang cepat hitung-hitungan tidak akan pernah Tuhan berkati. Saudara harus ingat satu hal. Saya tadi ajaran kebaktian pagi, persis seperti ini. It is not time. Bukan waktunya sekarang untuk kalkulasi apa yang kita lakukan. Too early, my friend. Itu sama dengan anak kecil belum apa-apa, belum sekolah, sudah mikirkan tentang biaya hidupnya suatu hari. Itu akan menjadi, kenapa? Tidak ada anugerah dalam seperti itu. Karena sebelum Anda menginjak besok, kesusahan sehari dalam untuk sehari, Anda belum mendapat anugerah untuk besok. Semua cuma dalam bentuk kekhawatiran. Tapi kalau itu bukan dalam kekhawatiran, itu semua cuma dalam bentuk ketidakterimaan atau iri hati. Segala sesuatu hitung-hitungan yang belum saatnya, itu berdasar iri hati, hitung-hitungan. Kok dapat segini, aku kok dapat segitu. Ya, mbakku dapat segini, kenapa aku cuma dapat separuh? Segala sesuatu yang bentuknya hitung-hitungan akan berakhir sebagai anak bungsu yang hilang, pasti. Dan dia akhirnya dari seorang yang kaya raya akan menjadi orang yang makan makanan babi. Itu pun tidak boleh. Berapa banyak orang di hidup ini makan makanannya babi? Bukan makanan babi beneran. Tahu babi di sini kalau di dalam bangsa Israel zaman dulu menganggap orang-orang non-Yahudi yang tidak bersunat. Zaman dulu belum ada gereja, belum ada orang Kristen di mana-mana. Mereka kita ini dulu nenek moyang kita yang bukan orang Yahudi ini semuanya menyembah berhala. Tidak karuan, bahkan anaknya pun diserahkan. Tidak cuma dikuepangkan, kuepang masih bahasa yang bagus. Zaman dulu itu anaknya serahkan masuk dalam api. Dewanya sekarang lebih baik sedikit. Tapi justru lebih jahat ya. Lebih baik mati dia tidak ngalami lagi kutuk daripada hidup-hidup dikuepangkan. Habis itu dia seumur hidup jadi orang yang idiot, depresi. Itu lain cerita lah ya, itu pesan sponsor.
Tapi dengar baik-baik. Saudara tahu, bayangin kalau seumpamanya kita sekarang ini, apapun kita hitungnya sekarang, tidak akan ada berkat Tuhan di dalamnya. Jangan punya perasaan. Orang Salomo ajarkan gini, aku ini jatuh karena hatiku picik. Kira-kira gitulah bahasanya. Aku ini jatuh, rumah tanggaku dulu jatuh. Tahu tak? Akhirnya company-nya Salomo jatuh di tangan kedua, di tangannya Rehoboam, anaknya jatuh, pecah, hancur. Sahamnya dari 100% dia cuma punya 20%. Nggak percaya? 12 suku, cuma sisa 2. Enggak 20% berarti lebih dari itu sedikit. Tapi turun drastis dari 12 bagian menjadi 2 bagian, cuman Yehuda dan Benyamin yang sisa di keturunannya. Bayangin, saudara-saudara, Salomo berkata, aku ini begini karena aku picik, karena aku pelit. Dia mungkin tidak pelit soal uang, karena dia tidak perlu lagi pelit. Saudara, saya nggak akan pelit. Kalau Anda mau ambil kerikil di jalan, ambillah, silakan. Siapa di sini kepingin kerikilnya di Jalan Cempaka? Saya, gembala, salah satu gembala di Mawar Sharon, mengizinkan Anda ambil sebanyak mungkin. Enak, diresikin malah dibersihin. Salomo nggak pernah pelit dengan uang, karena uang kayak kerikil buat dia. Orang itu tidak diukur dengan hartanya, tapi di mana hatinya berada. Kebetulan harta yang kita sebut harta sekarang ini kita kejar-kejar, zaman Salomo itu sampah. Bagi Salomo, hartanya waktu itu bukan emas dan perak. Bagi Salomo itu hal lain. Tapi yang pasti poinnya bukan di bentuk hartanya, tapi di mana hatinya. Bagi Salomo saat itu, orang ini picik karena itu dia jatuh. Apa yang dia bangun seumur hidup? Jangan bilang dia bangun seumur hidup. Papanya yang bangun, Daud yang bangun. Itu bisa hancur sekejap. Gone with the wind. Jadi film lagi. Gone with the wind, totally gone. No more, bye-bye. Zaijian, sayonara. Saudara-saudara, jadi kita harus perhatikan kata iri hati ini powerful. Harus hati-hati. Iri hati itu bentuknya bisa lain-lain komplikasinya. Sama dengan kanker. Kanker dimulai dengan kanker payudara, bisa menyebarnya kepada paru-paru. Kok bisa? Kok bisa tiba-tiba jadi masalah paru-paru, bisa jadi masalah tulang. Kanker satu tempat bisa patahkan tulang orang loh, bener. Apalagi kalau kecampuran osteoporosis, kan begitu kira-kira. Saya bukan dokter, tapi saya tahu dari kasus-kasus. Ini bisa bayangin nggak? Kelihatannya iri hati, tapi sebenarnya itu munculnya bisa macam-macam. Bisa munculnya mengeluh, bisa munculnya tidak terima, bisa munculnya hitung-hitungan. Yang pasti satu, hati kita picik. No blessing can come. Ayo saudara terapkan. Di sini ada yang belum beres mungkin dengan kakak iparnya, belum beres dengan kakak adiknya, dengan mama papa atau mertuanya, atau suami dengan istri. Pokoknya komplikasi dari suami istri itu bisa menyebar ke paru-paru ipar, bisa ke tulang. Tulang itu apa? Nggak tahu, terserah, bisa menyebar. Ingatlah, setan sedang menunggu kesempatan masuk di dalam hidupmu. Yang dia incar bukan uangmu, yang dia incar adalah damaimu. Merinding saya ngomong begini. Anda belajar sesuatu? Amin. This is a deep wisdom for all of us. Dan suatu hikmat untuk kita semuanya. Kita melihat berikutnya. Ayat 10. Orang yang bodoh melipat tangannya dan makan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Kejarlah damai sejahtera di rumah. Percayalah saudara, belilah damai dengan harga yang mahal. Kalau orang itu demi beli sesuatu yang sementara, itu kita beli mahal, berani demi untuk kenyamanan keluarga, kita beli AC yang paling bagus, TV screen yang paling gede. Kapan ya saya punya TV segede ini ya di rumah saya ya? Tunggu dulu, rumah saya yang harus dibuat gede dulu. Bisa bayangin nggak? Tapi demi kenyamanan sesungguhnya di rumah, saya buktikan kenyamanan sesungguhnya. Kalau kita cekcok di rumah, suami istri cekcok di rumah, mau screen segede ini nggak akan nafsu nonton TV. Mau AC sedingin apa, kita nggak akan perhatikan AC itu sampai AC-nya dimatikan. Kita marah, sudah marah, AC mati. Siapa yang matikan AC? Baru diperhatikan kalau mati AC-nya. Berarti sebenarnya tidak perlu diperhatikan AC itu kalau menyala.
Asal dia nyala, tidak peduli merek apa kan. Mau AC-nya dikasih mutiara 2 biji di atasnya sana, tidak akan pengaruh kalau kita cekcok, kita sumpek, dan kita kesel, kita gelisah. Kenapa kita tidak berani beli damai for any cost? Orang berani beli ginjal kok, charter pesawat untuk cangkok ginjal orang. Kalau perlu ambil ginjal orang sehat, dibayar mahal, dia pincang sana sini, ginjalnya diambil. Gak sakit, gak apa, diambil karena kita kaya, kita berani beli mahal demi supaya nyambung hidup. Kenapa kita tidak beli lebih mahal untuk kenikmatan hidup sesungguhnya, so-called peace, damai sejahtera. Untuk suatu rumah tangga diberkati dibutuhkan suami istri kedua-duanya berusaha bayar harga, buy peace. Untuk membeli damai kadang-kadang diperlukan segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya usaha menjangkau angin. Tahu segenggam ketenangan gimana? Coba genggam tangannya. Genggam. Kerasa? Anda harus keluar tenaga, keluar usaha. Tidak ada orang bisa menggenggam dengan sendirinya. Tidak percaya? Coba saya doakan supaya seseorang dapat stroke. Gak bisa genggam langsung kalau tidak ada tenaga. Ya jangan doakan lah ya. Cuma bisa bayangin, segenggam ketenangan. Siapa bilang peace without a price? Siapa bilang damai tidak ada harganya? Damai itu ada harganya. Anda perlu keluar tenaga. Kadang-kadang keluar tenaganya segenap tenaga supaya jangan lepas burung damai shalom yang bawa daun salem di paruhnya itu, jangan terbang. Kita perlu pegang erat-erat. Apalagi kalau ada kata-kata seperti iblis hendak mencuri damai sejahteramu, harus dipegang erat-erat. Harus dipegang erat-erat. Semakin besar tekanannya, semakin besar harga yang dibayar untuk mempertahankan damai. Kadang-kadang untuk berdamai, untuk memelihara damai, kita perlu doa. Kita tidak bisa Tuhan, haleluya, sweet, nggak bisa begitu. Kadang-kadang kita perlu berdoa dengan mengepal tangan dan berkata, Tuhan beriku hati yang baru, beriku perspektif yang baru. Tangan itu menggenggam begini. Saya pernah sekali berdoa untuk mempertahankan damai ketika suatu hari saya harus belajar mengampuni orang yang dekat dengan saya. Dan tanpa saya sadari ketika saya selesai berdoa, tangan saya tetap tergenggam gini. Bukannya tidak bisa buka, tapi kaku untuk dibuka. Sakit agak sedikit. Setelah doa setengah jam saya mengepal seperti ini, tangan saya tidak bisa langsung buka. Seperti kaki kita kalau sudah di posisi tertentu atau kering, lalu seperti ada listrik dan semutnya, kesemutan, kita mau balikin nggak bisa. Segenggam ketenangan tidak setenang yang kita kira untuk menggenggamnya. Tetapi kita belanin ke sana karena ketenangan itu manis untuk kita miliki. Peace is everything. Damai sejahtera itu. Amin, saudara-saudara. Jadi kadang-kadang perlu untuk kita menahan diri tidak mengucapkan kata tertentu terhadap suami kita, demi supaya damai itu tinggal di hatinya. Sebab damainya dia, damaiku juga. Kadang-kadang perlu kita tidak mengutarakan komentar tertentu kepada istri kita. Tunggu sampai semuanya cool down untuk kita pikirkan bahasa yang lebih baik. Kita perlu menggenggam sebentar demi supaya jangan sampai mengganggu damai sejahtera di dalam rumah. Bukan berarti kita menghindari dan menyangkal setiap masalah itu juga salah. Karena cepat lambat itu seperti bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Tetapi pilihlah saat yang tepat, pilihlah cara yang tepat. Cara itu penting, pesannya tepat, pesannya tepat. Kalau caranya tidak tepat, manusia itu tidak cuma memahami bahasa dalam bentuk kata, manusia lebih memahami gerak-gerik. Buktinya mendengarkan khotbah lewat CD kalah tetap kalau mendengarkan langsung. Mau tahu kenapa? Karena Anda baca gerak-gerik saya. Itu lebih meresap semuanya. Karena itu manusia telah diciptakan Allah sebagai makhluk sosial komplit. Dia membaca gerak-gerik. Tonnya lain sedikit. Ngomong sama kalau Anda ngomong sama istri suatu hari ngomong gini, lain loh ya. Ayo beli baju baru ya. Mungkin kalau istrinya nggak suka dandan, dengan beliau baju baru toh. Kenapa aku jelek? Lain dong. Ayo aku beliin baju baru ya. Bukannya gitu. Sama, ayo beli baju baru yuk. Lain loh.
Betul atau betul? Kadang-kadang kita perlu cari cara yang tepat untuk mengatakannya. For what? For peace. Ditahan, disimpan bukan cara. Tapi hikmat Allah harus menyertai setiap tindak tanduk kita di dalam keluarga kita. Kadang-kadang perlu untuk tidak komentar tentang orang tua daripada pasangan kita. It's very important. Kadang-kadang perlu cara yang lebih baik. Saya dengan istri saya, kami berdua punya mertua terhebat di dunia. Mertuanya istri saya adalah orang tua papa mama saya. Mertua saya adalah papa mama istri saya. Kami bersyukur, tapi di dalam keluarga yang paling sempurna di mata orang pun selalu mesti ada communication problem. Masalah komunikasi pasti ada. Saya belajar untuk hati-hati. Dia juga belajar untuk hati-hati. Di rumah kami sudah tidak ada lagi perkataan mamamu, papamu. Mamamu mau makan apa? Papamu mau dimakan apa? Awal mula kita menikah, maafkan kepada yang lebih tua, saya tidak menggurui Anda. Sebab hikmat tidak mengenal usia. Permulaan hikmat bukan usia, takut akan Tuhan. Salomo ini tua, tetapi kecuali hari-hari terakhir, bulan-bulan terakhir sebelum dia meninggal dunia, dia menjadi bijaksana. Salomo ini tua dan liar, tua dan kacau balau. Dan pada waktu dia usia muda inilah dia jadi bodoh juga. Oh, saya mau jadi orang muda yang tetap muda, tetapi saya juga mau jadi orang muda yang sebenarnya adalah orang tua yang terjebak di tubuh dan wajah yang muda. Mengerti maksud saya? I am an old man trapped in a young body. Lihat kanan kiri Anda, lihat itu. Mungkin ada orang yang lebih tua yang mungkin sebenarnya orang muda yang terjebak di dalam tubuh yang tua. Tuhan yang melihat hati yang tahu. Pada yang lebih tua saya memberikan penghormatan. Turun dari sini, tolong saya banyak diajari. Selama saya di atas ini, I'll speak to all men. Saya bicara kepada semua orang. Saudara-saudara, awal kami menikah, saya tidak pernah berkata untuk menghindari siapa tahu, karena kami belum kompak. Jadi saya tidak pernah terus mengatakan papamu, papaku, mamaku. Itu nggak enak didengar aja, nggak enak. Apalagi kalau makmu, itu kan nggak enak. Mak Anda juga nggak enak. Jadi saya dulu kalau ngomong papa, mama, cempaka. Kalau papa mama siapa? Kalau istri saya bilang papa mama cempaka. Dulu, sekarang kita semua sudah paham. Dalam pembicaraan mesti ada satu papa mama saja. Kita sudah nyantol sekarang, sudah connect sekali. Connect group tadi ya, sudah connect. Kalau pembicaraan tertentu ini sudah langsung tahu kok ini papa mama siapa. Kita sekarang sudah lihat gini aja sudah tahu ini maksudnya apa. Ya kan? Kalau istri saya dulu bilang papa mama mana? Papa mama Dian. Dulu tinggal di Dian Istana. Saudara-saudara, itu seperti itu. Kita nggak kayak begitu, dan kita lebih hati-hati loh. Padahal nggak marah pun hati-hati. Jadi kita lebih hati-hati untuk ngomongnya. Dan juga demi untuk membayar damai sejahtera itu, kadang-kadang kita juga perlu menjadi orang yang kandung untuk selalu mengorbankan diri dan memahami dari pihak orang yang tidak kandung. Artinya bagaimanapun juga istri saya mencintai saya, ingatlah bahwa dia telah lebih kenal papa mamanya dulu daripada saya. Saya harus bisa for dia, memberi dia start yang baik, bahwa dengan hadirnya saya di dalam hidupnya, saya tidak akan membuat dia semakin tersesat. Jadilah berkat, bayarlah dengan harga apapun, tetap murah kok damai sejahtera itu. Karena kalau kita nikmati, luar biasa rahmatnya. Amin. Karena itu jangan pernah kita kepahitan. Dan juga kalau di sini ada damai sejahtera yang tercuri, tolong dengan genggam, tapi jangan pukulin orang. Pergi dan pukuli iblis dengan genggammu ini, kembalikan damai sejahteraku. Ya, boxing terus itu, si iblisnya itu betul-betul dibogem mentah terus dengan perbuatan baik dan perbuatan kasih kita. Kalau perlu datang ke orang-orang yang hari ini tidak beres hubungannya dengan kita dan berkata, aku minta maaf. Itu lebih murah harganya daripada gondok-gondokan seumur hidup. It's cheaper. Amin, saudara-saudara. Anda belajar sesuatu di sini. Amin. Praise the Lord, puji Tuhan. Kita lanjut. Nggak pernah kan? Ternyata kalau kita baca Alkitab sungguh-sungguh dengan terang Roh Kudus, menarik ya. Apa ini?
air mata orang ditindas segenggam ketenangan bla 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 bla. Nah, ini juga belajar. Kalau baca Alkitab itu sungguh-sungguh, pasti Tuhan beri terang. Saya nggak dapatkan semua ini dengan sehari. Kalau Anda lihat Alkitab saya semua catatan. Ini saya dapatkan sambil berjalan renungkan firman Tuhan. Satu-satu ayat loh ini dari 12 pasal yang Tuhan nyatakan di hidup saya selama 17 tahun ini. Indah sekali. Kita lihat berikutnya, kesia-siaan dalam hidup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Please jangan cinta harta. Please jangan cinta harta. Jikalau hartamu bertambah-tambah, apalagi gitu, janganlah hatimu melekat kepadanya. Please jangan cinta harta. Harta ini menjadi peraturan seharusnya. Uang tidak boleh menjadi pembicaraan. Kecuali dalam konteks profesional, sebisa mungkin di kerjaan tidak boleh jadi pembicaraan di rumah. Kecuali memang urgent, tidak bisa jadi hukum Taurat tentunya. Dan kalau itu sudah uang menyangkut antara hubungan kandung, saya harus belajar percaya dengan istri saya, atau istri saya belajar percaya dengan saya. Yang harus saya dan istri saya, kita suami istri harus bangun adalah kepercayaan satu sama lain. Itu yang harus dibangun, itu mahal. Saya tidak perlu curiga sama istri saya soal uang dalam hubungannya dengan orang tuanya. Nah, kalau saya curiga soal uang, kenapa saya percayakan anak saya pada istri saya? Suami istri itu kepercayaannya begitu besar, uang itu seharusnya tidak jadi masalah. Kalau istri saya itu nggak percaya masalah soal kebenaran integritas saya uang dengan orang tua saya, masa dia berani percayakan hidupnya malah kepada saya? Harusnya kalau kita percaya itu konsekuen dengan kepercayaan kita. Kalau kita percaya, trust, dan trust everything. Kalau kita belum bisa trust everything, percaya segala sesuatu, bangunlah kepercayaan itu bertahun-tahun supaya bisa trust everything. Bisa menangkap ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau contohnya kalau istri saya ngomong-ngomong dengan maminya, bicara soal bicara tentang berhubungan dengan uang, saya langsung biasanya ya kadang-kadang ikut campur, tapi kadang-kadang saya juga ngerti, oh enggak, saya minggir aja. Jadi saya minggir biar mereka ngomong-ngomong sendiri, nggak apa-apa. Sebaliknya juga dengan saya tidak akan bohongin istri saya tidak akan bohongi saya. Bahkan kalau kita tidak membicarakan karena kita berdua terlalu sibuk, kalau kita mau bicarakan, kita bicarakan anak, kita bicarakan masa depan, pelayanan. Kalau terlalu sibuk, bahkan saya juga tidak tahu tadi itu ngomong apa istri saya, nggak tahu. But I trust her. Kalau saya tidak bisa percaya sama istri saya, yang pertama yang tidak saya percayakan adalah Vanessa, Jeremy, dan Warren. Kenapa saya lahirkan anak-anak itu lewat istri saya? If I can trust my wife with my children, bisa percayakan, saya bisa percayakan everything. Sebaliknya juga sama dengan istri saya, bisa percaya sama saya kehidupannya. Dia pasti bisa percaya segala sesuatu. Enak gitu loh kalau punya kepercayaan gitu, itu rumah tangga bisa diberkati. Amin saudara-saudara. Amin. Karena itu jangan ada harta menjadi pembicaraan di antara keluarga. It's not wise. Tidak bijaksana. Bisa bayangin nggak? Salomo itu selalu banyak kecolongan di area ini. Tahu nggak kenapa? Hubungannya dengan cewek-ceweknya semua soal harta soalnya. Kira-kira kenapa kok 1000 orang mau menikah dengan dia? Omongannya melulu harta. Kasihan tuh Salomo tidak pernah mengalami cinta sejati. Siapa suruh dia tinggalkan gadis Sunem itu, Kidung Agung itu? Dia tidak tinggalkan pun pasti kesepian. 1000 hari kemudian ketemu dengan gadis Sunem itu. Dia meninggalkan cinta sejati untuk cinta palsu ini, sehingga pembicaraannya dengan cewek-ceweknya sama dengan pembicaraan Isabel, Jezebel dengan Samson. Ngomongnya cuma melulu soal agendanya, sehingga Salomo tidak punya pilihan lain, terpaksa berkali-kali, bukan karena keuangan, tapi dia gelisah dan dibuat gelisah hingga dia membuatkan mereka masing-masing istana dan membuatkan kuil berhala buat mereka. Dan itulah kejatuhannya. Bayangin pembicaraannya Salomo selama puluhan tahun hidupnya sampai sebelum tulis pengkhotbah melulu soal harta. Kesel deh, capek deh. Bicara itu terus capek deh. Seolah-olah tidak ada apa yang lain bisa dibicarakan. Oh, saudara-saudara, luar biasa. Dan saudara lihat ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka.
Ini sekali lagi ayat-ayat ini, karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya, tapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya, juga kalau orang tidur berdua mereka jadi panas. Bagaimana seorang saja dapat menjadi panas, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Berbicara tentang bangunlah. Saudara, belajar dari Salomo, jangan bangun rumah tangga seperti Salomo. Salomo tidak lakukan ini, dan paling tidak dia lakukan awal-awal. Dia tidak lakukan lebih lanjut dengan gadis yang dia nikahi, yang sekarang tertulis di Kidung Agung, yang diakui oleh sorga cuman satu gadis itu. Tidak ada Kidung Agung yang lain. Tidak ada 1000 Kidung Agung, bukan? Cuma ada satu Kidung Agung yang diagungkan oleh Tuhan di Alkitab. Itulah istri sahnya Salomo. Si gadis sawo matang itu, gadis Sunem. Suatu hari mesti kita belajar kitab Kidung Agung. Mau? Saya bagikan kitab Kidung Agung supaya kita semua diberkati someday. Tapi itu yang diakui oleh Tuhan. Lihat, dia tidak bangun. Tahu nggak? Dia berhenti membangun partnership. Kalau ada satu hal yang tidak sia-sia di dalam hidup ini adalah tangga menuju yang terutama di hidup ini. Saudara, atau dengan kata lain, kalau memang Tuhan Yesus mencintai Tuhan itu yang terutama di hidup ini, inilah manifestasinya dalam kehidupan rumah tangga. Seorang suami dan seorang istri akan membangun persahabatannya satu sama lain, akan membangun persahabatan nurani satu sama lain. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan dalam segala sesuatu, kita cintai Tuhan dalam pernikahan kita. Kalau kita cintai Tuhan dalam pernikahan kita, satu hal akan dibangun, percayaan itu akan dibangun antara suami istri. Saudara tahu, pernikahan itu bukan akhir segalanya. Pernikahan itu permulaan untuk membangun sesuatu dengan Tuhan. Pernikahan permulaan to build something. Ada rencana Tuhan di dalamnya. Dan seharusnya mendengar firman seperti ini yang senang dan diberkati bukan cuma orang-orang yang baru menikah, yang tanggung menikahnya, atau yang sudah lama menikah pun akan diberkati, supaya yang lama menikah tidak pernah merasa pensiun untuk membangun. Kita tidak akan pernah pensiun. Sebenarnya sesungguhnya suatu hari kita semua akan pensiun dari pernikahan kita. Bukan karena cerai, tapi maut. Saudara, kalau Tuhan masih belum mengambil, salah satu karunia yang terbesar yang diambil dari kehidupan manusia yang menikah adalah diambilnya pasangan. Itu tidak terhingga kehilangannya. Maaf bagi orang-orang yang telah kehilangan salah pasangannya. Diambilnya life partner adalah diambilnya salah satu the greatest grace in your life, in the life of a married man, a married person. Diambilnya life partner, pasangan hidup, adalah karunia, salah satu karunia terbesar yang tercabut dari kehidupan orang yang dianggap Tuhan sudah diambil. Sudah dianggap Tuhan, dia harus dipisahkan. Saya sama istri saya sayang istri saya. Kami menikah belum lama, baru 10 tahun. Dan saya berkali-kali bermimpi, di dalam mimpi saya kami membangun rumah sendiri, ada rumahnya di sorganya dan sebagainya. Saya selalu bergurau dengan dia. Nanti aku dulu yang pergi. Enggak, aku dulu, dia bilang. Saya bilang, aku dulu, dia bilang. Aku dulu. Saya bilang, nanti aku dulu. Dalam hal dia bilang, ladies first. Pintar-pintarnya dia bilang, ladies first. Saya bilang, no, ladies first. Saya harus ke sana dulu mempersiapkan perabotnya. Saya bilang gitu. Wah, itu cuman bergurau. Tetapi setelah bergurau gitu, saya agak sedikit sedih. Sebenarnya sekalipun saya berkali-kali mimpi lah, gimana pun juga saudara, ayo kita yang realistis. Bagaimanapun kita percaya hubungan itu akan kekal, tetap ada perbedaannya nanti. Ini saya berikan bad newsnya dulu. Bagi orang yang cinta istrinya, cinta pernikahannya, cinta suaminya, ini bad news, kabar buruk. Tapi bagi orang-orang di sini yang memang sudah nggak suka sama suami atau istrinya, ini good news, asik, aku bebas, aku merdeka, haleluya. Berkali-kali saya sadar, saya pernah mengajarkan di kitab Wahyu. Di dalam pengajaran Wahyu itu saya ajarkan tentang bagaimana dalam pernikahan pun pasti masih ada sesuatu yang disambung. Meskipun kita dikatakan Alkitab, jangan tambah yang dikatakan Alkitab. Alkitab berkata, kalau kita itu nanti di sorga, hidup seperti malaikat. Seperti bukan jadi malaikat. Jangan sesat. Seperti malaikat, tidak kawin maupun dikawinkan. Berarti pernikahan tiada. Oke? Tapi kesempurnaan kasih itu tetap ada. Tapi gini, saya pernah ajarkan kitab Wahyu bahwa tetap kita di sana itu bukan seperti Casper, lalu kita itu gentayangan, lalu satu tidak kenal dengan yang lain. Halo, shalom, jadi robot. Enggak. Saya pasti kenal di sana. Saya pasti kenal dengan Pak Liang. Pasti saya kenal. Loh, Pak Liang, waduh,
untung ya sekarang jadi ganteng ya. Saya bilang gitu, maksudnya di dunia ya lumayan ganteng. Nah, nanti yang saya nggak tahu gimana lah, yang muda jadi yang tua jadi muda dan sebagainya, saya nggak ngerti lah ya. Nah, pokoknya gitu kira-kira. Nah, tetap akan lanjut lah. Masa saya ke sana nggak kenal sama istri saya lewat pretty woman walking down the street, siapa itu? Nggak mungkin, saya pasti kenal. Tapi faktanya tidak pernah tertulis di Alkitab bahwa akan total sama. Saya nggak berani melanggar Alkitab. Gimana pun akan beda. Suatu hari saya pergi ke Hong Kong. Di Hong Kong. Itu urusan pelayanan dan pekerjaan. Tidak lama yang lalu. Aduh, saya nikmati masa indah dengan istri saya. Indah sekali. Saya jalan-jalan. Saya sama istri saya itu kesenangannya sama. Kita itu suka kota. Lebih dari suka gunung lah, pantai lah. Kita suka kota. Dan ketika kita jalan-jalan di kota, jalan-jalan, udah, poin kita itu bukan kebeli. Saya kalau sama istri saya pergi tidak fokusnya ke merchandise. Itu ada waktunya lah. Itu malah justru saya anggap kayak shopping bagi saya loh ya. Itu kami anggap pekerjaan. Kalaupun kami lakukan pada waktu kami luang berdua, itu kami anggap kenikmatan. Hanya itu, bukan purpose-nya, tujuannya untuk itu. Ya. Jadi kami utamakan hubungan. Ketika kami jalan-jalan, kami tidak fokusnya ke sana, fokusnya ke sini. Kita tuh banyak ngobrol-ngobrol. Wah, saya ngomong sama dia, seneng. Saya paling suka itu guyonan bergurau dengan dia. Gurauan kita itu connect dan nyantol. Dulu enggak, waktu saya pertama kejar istri saya. Itu waktu dulu pertama kali kejar istri saya itu saya di Mawar Shalom tahun berapa itu? 93, 94, Pak Victor Dwi tahu. Ya, masa-masa di mana saya culun-culunnya. Saya dengan istri saya itu enggak connect. Saya jatuh cinta, istri saya duduk di sebelah mana nih lah, kok lupa, dia duduk di sebelah sana. Saya datang dari sebelah sini, duduk 6:30 pagi, jam 6 pagi, 6:30 kebaktian. Saya duduk di sini, saya lihat dari jauh, noni siapa itu cantik. Saya bilang, saya jatuh cinta, tapi bukan berarti langsung connect. Lalu ketika ngomong-ngomong nggak connect tuh, saya ngomong joke, dia nggak ketawa tuh. Sebab joke saya joke Kanada. Dia lain ya kan. Dan ketika saya telepon suatu hari ke rumahnya, saya kenal dengan ciciknya dulu. Saya telepon ke rumahnya, saya tanya kebaktian di sini persekutuan jam berapa. Ya, saya benar-benar tulus loh mau cari, bukan mau ngejar ya kan dulu. Nah, saya ketemu lalu telepon, dia ngangkat istri saya. Saya bahasa Indonesia kurang bagus waktu itu. Jadi saya ngomong, jadi kamu ini, setahu saya bahasa gembala itu adalah pastor. Kalau di luar negeri saya tahunya ini pendeta, pastor. Tidak pernah gembala apa. So, saya berkata sama dia, jadi kamu anaknya gembala. Dia bilang kambing, gembala sapi. Jadi di telepon itu gembala keledai, gembala apa. Tapi ketemu sama saya, kalau ketemu sama saya dia menciut, takut di depan om. Nah, saya jauh lebih tua dari dia. Tapi kalau di telepon dia godain saya begitu, bukannya gimana, dia itu baik orangnya, ramah gitu loh. Dan kalau di telepon sama cowok-cowok dia nggak mau nolak begitu aja, dia buat mereka ketawa lalu ditutup teleponnya, begitulah ya. Nggak tahu dulu siapa pernah ditutup teleponnya, nggak tahu ya. Atau kasihkan mamanya, halo ya siapa ini, tante siapa ini. Nah saudara, pada waktu saya pertama kali gitu nggak connect, dia guyon gitu tuh saya frustrasi, tahu nggak, dia bergurau gembala kambing segala itu, saya frustrasi di sebelah sini. Tapi sekarang kita ketawa tentang apapun juga, gandengan tangan, tertawa, rasanya tidak habis-habis. Suatu hari, terus kita rangkulan kebetulan pada waktu di MTR itu kan, gitu ya, kebetulan ngecuan istri sendiri, ya, rangkul gitu. Terus dia bilang sama saya, kita jangan pisah ya, bilang kita nggak mau pisah, jangan ada loh ya orang lain. Sama-sama, saya bilang gitu. Mau kalah. Terus setelah habis selesai, lalu waktu jalan tiba-tiba dia buka kata-kata, aku tahu suatu hari gimana pun juga kita ini akan pisah. Itu saya anjlok, hati saya itu anjlok. Gimana pun dia bilang, dia itu orangnya realistis, beda dengan saya ini rohanistis. Saya itu terbang di awan-awan. Ya, tapi dia itu orangnya realistis. Kalau Anda kenal dia, realistis sekali. Dan justru kita bisa jadi couple yang saling komplimen. Untungnya dia tidak ada iri hatian, saya juga tidak ada seperti itu. Kalau kita dewasa sama-sama, kita bisa saling melengkapi. Sempurna? Tidak.
Tapi dia ngomong seperti itu, suatu hari toh gimana pun juga pasti salah satu pergi dulu. Dan karena hari-hari itu kita lihat orang yang suami istri dipisahkan dengan sakit kanker, itu banyak. Dipisahkan dengan ini itu, tiba-tiba sehat-sehat, itu tiba-tiba blek satu jatuh sakit. Udah hilang, habis, itu aja cerita. Ketika seperti itu saya berkata, oh God, saya tiba-tiba ingat, itu suatu takdir yang gak bisa dirubah, bahwa semua berdua lebih baik, tapi tidak selamanya lo berdua. Anda harus tahu loh ya. Karena itu membuat saya begitu menyesal saat-saat dimana saya marahi dia, perkara-perkara yang tidak terutama di hidup ini. Objektif pun tidak seberapa. Kita rela habiskan damai sejahtera dan lukai hati. Detik itu saya bertuhan seperti ngomong sama saya, Philip, you know, tahukah kau tidak pernah sama sekali bisa memiliki istrimu selamanya. Demikian pula dia. Tugasmu di dalam hidup ini, inilah hikmat Allah. Cuman mencintainya setiap hari selama masih bisa dan ada. Wow, itu hikmat sakit pun di dada saya. Tapi itu mengubah anak umur 35 tahun yang masih bodoh ini menjadi tiba-tiba punya hikmat bapak-bapak yang umurnya 75 tahun. Tapi kerennya masih 35. Jailah, 25 malah kelihatannya ya kan. Jangan lihatin rambut putih saya. Amin saudara-saudara. Berdua lebih baik. But remember, you're not forever together. Apa sih yang kita cekcokkan? Dan Salomo tidak pernah ada cerita gadis Sunam ini gimana. Apakah mungkin gadis Sunam itu kena kanker? Keki dengan Salomo. Apakah dia? Gak tahu. Tidak pernah terjadi cerita lagi. Namanya pun tidak disebut di pengkhotbah. Mungkinkah dia mati duluan? Tapi kenapa kok Kidung Agung sampai hari ini ada di Alkitab? Disimpan surat cinta itu oleh Salomo. Dia tidak pernah membuang surat cinta satu gadis dari 1000 gadis, 999 gadis yang dia kenal, cuma satu yang dia simpan. Salomo mati sebagai orang yang tidak pernah puas dalam cintanya, hidup cintanya. Salomo mati sebagai seseorang yang penasaran dan boleh dikatakan bisa-bisa tidak bisa mengampuni dirinya soal perlakuannya dengan gadis Sunam yang dia tinggalkan, yang menjadi cinta sejatinya masa mudanya. Demi selingkuhannya semua tinggalkan dia. Ketika dia mau mati, semua dilupakan. Semua pesta pora, pesta kenikmatan dia lupakan. Hatinya tertuju ke gadis Sunam itu terakhir ketika dia menulis, berdua lebih baik dari berseribu. Dia berkata berdua lebih baik daripada berseribu, kira-kira gitu. Enggak ditulis gitu, tapi dia terakhir memilih angka 2 kan, bukan 1000 kan. Bahkan angka 3 kan. Tali 3 lembar enggak putus. Mau tahu orang ketiga itu siapa? Jesus. Yang sayang, yang terutama di dalam hidup ini. Ini suara saya dikerjain sama Victor Dwayne. Meninggikan, ayo kuat terima tantangan lo ya. Nama Yesus. Ya kan? Siapa orang ketiga itu? Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Yang ketiga, orang ketiga ini Yesus. Kemungkinan bukan orang ketiga deh, orang pertama yang mempersatukan mereka berdua. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ini sih tepuk tangan dong. Udah susah-susah ngomong nyanyi gini nggak ditepuk tangan nih. Oh, haleluya. Amin, saudara-saudara. Oh, apa yang lebih penting daripada itu? Satu ayat lagi, selesai. Ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik
daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Konklusi daripada khotbah saya, seri pengajaran pengkhotbah malam hari ini adalah sebuah pertanyaan kepada jemaat sekalian. Sudahkah Anda mendengar suara Tuhan lewat khotbah saya? Karena itu lebih berharga dari semua yang kita kira kita persembahkan di kebaktian ini. Siapa yang sudah mendengar suara Tuhan di sini, bangkit berdiri bersama dengan saya. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke gereja. Menghampiri untuk mendengar is better, lebih baik daripada kita merasa sudah tahu segalanya. Hari ini saya berdoa, hikmat Salomo melekat di gereja kita. Belajar dari CD, dari kebaktian-kebaktian sebelumnya, supaya kita semuanya dilengkapi oleh Tuhan untuk kehidupan. Amin saudara. Gandeng tangan suami atau istri Anda. Oh haleluya. Dan kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama yang single. Saudara, sekali lagi, padamkan idealisme yang tidak benar, gantikan dengan firman Allah yang sejati. Kau tak akan pernah menyesal. Firman ini untuk yang bujang maupun yang menikah barusan atau yang menikah sudah lama. Bukan saya yang berbicara, Yesus telah berbicara kepada kita. Berikan tepuk tangan dengan gandengan tangan. Gimana caranya? Lepas sebentar. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita sekali lagi nyanyikan lagu ini. Suami istri bisa bergandeng tangan. Katakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Cinta